Maksudnya momen dark lu tuh Gue apa punya sih? yang jauh lebih dark daripada itu sebenarnya. Serius? Apa tuh? Gue masuk penjara 2 kali. Penjara? Kenapa? Entah kenapa itu gue nabrak orangnya bener-bener langsung. Itu yang kayak gue abis nabrak tuh krek. Gue gak ngerti gue ngelindas apa deh pokoknya. Set, udah tiba-tiba bang, gue kayak anjing, gue gak boleh rese nih, gue gak boleh rese. Iya, rese malah makin nanti. Temen gue udah di luar, dia masih God damn. Halo teman-teman, kembali lagi di Viniar and Raihan dari Creativox. Creativox anjing. Bangsat. Welcome to the K. Terima kasih. Kenapa lu bisa nyasar kesini, men? Ada apa di sini? Emang kita bakal Gue ngobrol yang apa? nafsu sebenarnya. Nafsu? Gue nafsu kayak anjing. Trivet bikin podcast anjing. Pengen gitu gue pengen nyobain pertama kali podcast gimana sih? Apakah habis podcast ini tiba-tiba gue diserang orang gitu kan? Oke, kita berarti tujuan akhirnya adalah lu diserang orang. Enggak juga, kayak ngetes aja. Anjing. Baru mulai sudah cari masalah. Ya nggak apa-apa. Saya bosan dengan positif terus. Iya. Makanya Anda sekarang muncul di luar media kan? Yoi. Orang-orang bilang, wah ini foundernya Prod Project pasti orangnya positif banget ya. Enggak anjing. Sat. Dia pemabuk. Kadang. Gue mau nanya, lu kenapa akhirnya bikin nih podcast terus lo muncul? Yang gue tahu lo tuh main behind the scene banget nih. Ya karena dulu, ya itu dia yang gue bilang, pas Prod Project ada beberapa follower Prod Project yang tahu gue. Beberapa nggak semuanya lah. Ya. Lo kan gak pernah muncul di Prod Project? Jarang banget. Terus dia gimana cara taunya lu? Ya gue nggak tahu ya, Google atau gimana lah. Okay. Terus abis itu akhirnya banyak orang-orang menganggap gue tuh orang perfect. Karena kan Prod Project tuh selalu yang inspiratif. Yeah. Dan itu kesalahan gue di awal-awal bikin Prod Project. Jadi saat lo bikin kesalahan, lo salah banget. Iya, salah dikit jadi salah banget. Yang di-judge lu nya apa Prod Project? Guanya. Oh, pernah diserang orang gitu? Diserangnya gimana sih? Aduh. ada satu konten dulu. Okay. Dan kontennya menurut gue emang salah gue. Kontennya itu ada satu, apa ya, waktu itu yang Sri Mulyani nangis. Terus, apa namanya, yang gara-gara kecelakaan pesawat kalau salah ya. Gue lupa banget tuh. Ingat gak sih yang ada kecelakaan pesawat isinya PNS, karyawan-karyawan. Gue tahu tapi gue lupa detailnya. Ya, terus gue bikin newsnya fotonya foto Sri Mulyani nangis. Oke. Terus ya udah gue bikin captionnya caption fakta aja, 5W1H biasa. Terus habis itu yang gue nggak sadarin itu adalah hal yang sangat insensitif. Kenapa? Karena ada orang lagi lagi nangis, lagi kehilangan, gue bikin berita dengan visual yang istilahnya terlalu emosional. Oke. Nah dari situ gue nggak tahu ya, itu di beberapa media lain di-okein. Tapi di Prod Project itu enggak. Gara-gara lu brand image lu di awal tuh yang semua tentang positif. Yang ya. Ketika ada emosi negatif, orang-orang malah nggak suka. Okay. Nah dari situ gue mikir. Itu pas followers berapa tuh? Masih 80.000, 70.000, 80.000. Lumayan lah, udah punya fondasi. Iya, dan dari situ gue merasa, aduh, kok kenapa gini banget ya? Ya mungkin emang at one point itu ada kesalahan gue. Tapi gue merasa kenapa gue yang diserang tapi media lain enggak. Terus gue akhirnya mikir, oh ini mungkin karena salahnya gue bikin konten-konten Prod Project semuanya inspiratif. Sampai orang-orang ngira siapapun yang dibalik ini pasti inspiratif terus. Padahal enggak, gue manusia juga. Gue juga pengen menjadi manusia. Makanya men, aduh. Rebek. Anyways, kita ada sponsor. Ini kan? Ya, ini apa? Air putih. Tapi pedes. Iya, kok pedes ya air putihnya ya? Kok baunya kayak lem tikus ya? Cobain gitu. Seger banget. Anyways, ini ada sponsor dari Kaputren. Terima kasih Kaputren, gudegnya selalu gua pesan enak banget. Kaputren sih gokil nih. Coba deh. Tapi ntar gue kalau sambal ini, gue takutnya ininya ntar ada di sini, Pak. Iya. Emang ini apaan? Saya tidak tahu. Ya air putih, air bening. Takutnya embung. Oh. Thanks bro. Sah aja lo anjing. Nah, tapi ini enak banget sih, sumpah. Okay. Coba. Ternyata ada sendok. Udahlah. Cobain kali ya. Yoi men. Ini kita abis kelar makan nih, ngiklanin doang terus udahan kan? Udah. Nggak ngobrol lagi kan? Nggak ada, ini cuma 5 menit doang, nggak nyampe 5 menit lah. Tai. Gue cuma pakai lu untuk properti syuting doang. Oh nggak apa-apa, tidak masalah. Kapan terakhir lu coli? Iya. Kapan terakhir lu coli? Besok. Enggak. Besok. Gua 2 hari yang lalu. Gara-gara nggak bisa tidur. Men,
menurut gue ya kenapa coli itu tabu banget ya di Indonesia ya. Padahal menurut gue nggak tahu ya ini scientifically benar atau enggak, cuman at some point itu diperlukan. Gue nggak tahu ya, gue bukan saintis nih, mungkin saintis bisa jawab pertanyaan gue di komen benar atau Aduh, enggak. nggak usah pakai saintis nggak sih? Ya ininya aja deh, faktanya aja. Lo abis coli apa yang lo rasain? Ya udah kan, daripada pakai narkoba, tenangnya. Enakan narkoba. Oh, iya. Ya juga sih. Iya. Enggak lah, teman-teman jangan ikutin narkoba. Jangan. Nanti masuk rumah sakit jiwa. Tapi bagus, bikin menjadi manusia. Abis itu di interview di Viniar. Iya. Berbahaya. Raka sih serius. Raka si dark man, Raka tuh orangnya dark banget sih. Parah sih. Tapi at the same time sangat inspiratif sih dia. Oh, sangat inspiratif dari cerita-ceritanya. Terus dia akhirnya bangun menjadi manusia gitu. Tuh keren banget sih sebenarnya. Banget. Gitu. Cuma ya dark. Gue bingung dia tuh bercandanya gimana, Fete? Kemarin dia sempat bencana gak sih? Gue nonton dari awal sampai habis. Gue ngelihat lo tuh mencoba ngelucu nih. Tapi lu ngelucu nih. Nah, gue ngeh nih pas lo ngelucu kayak, oh ngelucu si anjing. Ya nggak ketawa. Gue nggak ngerti lu yang nggak lucu, apa dia nggak masuk. Tapi pas lo ngelucu, gue ketawa. Tapi at one point emang gue rada jayu sih. Tapi gue ketawa. Paham gak lo? Nah kayaknya yang membuat lucu Creative Fox, kayaknya nih gue lumayan membantu nih. Artinya kayak lelucon kita mirip. Ya mungkin beda jokes. Beda. Tapi lu pernah ketemu sama menjadi manusia kan Creative Fox kan? Pernah. Ceritakan pengalaman kalian. Anjing. Tapi itu seru banget sih, itu pengalaman tak terduga sih. Gimana tak terduga ya? Gue satu tim datang nih ke menjadi manusia kan. Udah akhirnya Lukman yang buka duluan kayak, iya gue Ben Mulia, gue CEO-nya Creative Fox, ini Rehandi, community manajernya, ini Cesar, CMO, Bob, CFO gitu-gitu. Terus tiba-tiba Raka, abis itu udah ngobrol sedikit, Raka bilang kayak, ya tapi kita nggak suka sih dengan bahasa-bahasa CEO, CMO segala macem. Kenalin gue Raka, gue mind of menjadi manusia. Kayak awan mendung datang gitu tuh, kayak wow, abis ini badai anjing. Anjir. Iya terus ini Adam tuh apa ya? Brain ya? Bukannya The Brain itu si Raka kan ya? Brain ya? Raka tuh brain karena dia mikir mulu. Oh iya, Brain, ADHD Raka. Kan? Oh iya, mikir dulu. Adam tuh soul heart ya? Itulah. Terus gue kayak dark banget cuy. Gue kayak senggol-senggol nonton, gue gila dia dark banget cuy. Anjing. Pertama kali gue ketemu Raka, gue merasa dia orangnya dark banget sih. Iya, gue juga pertama kali tuh Fat, gokil. Dan gue pertama kali ketemu dia, gue langsung dengerin cerita dia. Yang cerita dia narkoba, masuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Karena dia langsung presentasi. Jadi gue pertama kali ketemu Raka tuh lagi ada acara di XL bayar. Terus habis itu siapa namanya? Kebetulan satu panggung, jadi gue presentasi. Abis itu dia presentasi. Langsung tuh gue nggak tahu tentang cerita dia kan, langsung dia ngomong, ya dulu gue pernah masuk rumah sakit jiwa karena gue sinte. Apa? Lu presentasi apa? Gue presentasi. Enggak, maksudnya lu presentasi kan nggak mungkin lu pernah masuk rumah sakit jiwa narkoba segala macam kan. Tiba-tiba dia presentasi dia masuk. Oh, gue presentasi tentang storytelling, lebih ke teknis gitu. Oh, oke. Tiba-tiba dia masuk tuh. Dia langsung lu tahu gak sih rasanya suasana berubah jadi mencekam. Iya, mendung kan? Kayak Soeharto datang gitu loh. Oh, fuck bro. Wah, serem banget sih. Ya, itu gue merasa Ya. Gue waktu 98 udah umur 5 tahun kan, maksudnya udah mulai ngeh lah sama keadaan. Gue kayak, oh itu rasanya berarti ya. Ya kayak gitu tuh. Dark banget kayak, dark banget. Tapi keren. Dia konsisten dengan darknya sih menurut gue. Sangat. Iya. Branding dia tuh branding dark. Iya. Minum kali ya, biar gak dark banget. Ini apa ya? Air putih. Kebanyakan kembung. Betul. Aduh. Air putih kok rasanya kayak cap tikus ya? Jangan-jangan cap tikus. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ini ada telur sih. Iya, makan telur makanya. Gila, gue ini yang nyiptain telur fix masuk surga anjir. Wah, belum, kita nanti bakal truth and dip ya. Wah, itu segmen yang paling gue Kemarin lu ada ending-endingnya makan di video yang sama Raka, makan pedas ya? Itu belum kita upload, ada satu segmen lagi jadinya. Itu apa sih, lu makan apa sih? Ada sambal-sambalan gitu, gue bawa kok nanti. Pedas banget. Banget as fuck. Soalnya menurut gue berani nantang satu Indonesia untuk makan pedas. Oh ya? Gue berani banget. Di Creative Fox ada satu video, tapi belum keluar. Belum keluar, Tata yang lagi megang untuk videonya. Jadi gue makan 5 ayam ricis level 5. Wah, main gue level 2 aja gak kuat, men. Level 5. Terus ditambah sambal nuklir samyang sebotol. Wah, gila lo. Ditambah 1 botol bon cabai level 30. Dituang semua. Terus liver lu hilang gak? Enggak. Kan gue makan nih, ya pedes keringetan gitu kan. Udah nih, terus mereka kayak udah kelar syuting nyobain satu-satu, semua asam lambungnya naik anjing.
Wah gila. Karena setiap kali gue abis syuting Truth and Dip ya, besokannya gue tuh selalu meliburkan diri. Kenapa? Karena gue sakit perut banget. Gue semangat tuh. To the point ya, gue kalau misalnya pipis titik gue sakit. Panas ya? Panas. Gue nggak tahu ini sebenarnya sehat atau enggak nih. Iya. Tapi gue kalau itu bukan titik gue sih. Gue kalau boker. Iya, panas kan? Gue dua-duanya men. Iya, sampai kayak gue siram-siram air terus gitu. Kadang gue masukin es batu. Enggak lah, anjing lu men. Aduh. Fetis lu. Fetisnya yang nambah. nggak lu kasih tahu lu. Kita nggak ada tisu magic ya? Tisu. Tisu. Oh, tisu yang bisa hilang maksudnya. Tau gak gue keringetan gara-gara apa? Gara-gara ini. Air putih di sini bahaya ya. Apa itu? Air putih. Bener. Secara harafiah ini air putih. Air bening sih, bukan air putih. Tapi gue kemarin tertarik sama video lu sama Dustin juga. Kenapa? Gini, gue di Creative Fox itu akhirnya gue belajar ada beberapa orang yang kalau gue masukin itu in frame pasti viewsnya tinggi. Nah tapi biasanya itu yang followersnya tinggi tuh. Tinggi itu dalam arti kayak 800.000 ke atas gitu. Kalau di Creative Fox contoh yang kemarin tuh salah satunya Uus Ya. sama Skinny. Itu kan mereka 1 juta semua tuh. Itu kayak auto tinggi tuh viewsnya. Naik langsung. Nah Dustin tuh enggak. Followersnya kan gak tinggi kan? Berapa? 70-an. Iya 70-an ribu kan. Tapi gue lihat dia di Elo, dia di Sandiaga Uno, pasti tinggi loh. Terus dia di MLE kalau nggak salah ya. Di MLE dia. Engagement dia gede loh. Iya. Instastory-nya dia aja 20.000 per view. Iya. Sementara gue yang 200.000 followers, Sprout yang 200.000 followers paling cuma 10.000 mentok-mentok. Iya kan? Kenapa ya? Menurut gue karena dia spesies yang berbeda. Gini deh, gue punya teori tentang apa namanya? Ini nih. Ini satu teori the black dot in a piece of paper. Jadi kalau misalnya itu keren banget tuh. Terlihat keren kan ya? Iya. Jadi kalau misalnya lu lihat ambil apa namanya? Piece of paper yang kosong nih. Kertas kosong. Ya. Putih semua kan? Terus lu taruh titik ya seginilah, kecil lah. Yang lu lihat apa? Pasti titiknya kan? Bukan bagian putihnya. Iya. Nah, si Dustin itu ibaratnya si titiknya ini nih. Di tengah Dia beda dari yang beda lain. banget. Di tengah komedian-komedian yang stand up terus-terusan, ada Dustin Tiffany yang tiba-tiba Iya. orang-orang nggak bisa describe ini komedi apaan. Iya. Gitu loh. Dan Tapi itu bukan effortless banget, itu karena dia he's just being him. Betul. Dan dari awal itu udah lucu aja, dari lahir udah kocak aja tuh orang. Betul. Gue akhirnya ngeh dia gara-gara lu sebenarnya, gara-gara si Viniar ini. Terus gue cari lagi nih Dustin, kok rame ya? Maksudnya gini, dia dibanding ini ngomongin followers ya, ngomongin engagement, dia sama Fathia Izzati. Fathia Izzati verified. Lebih gede followersnya. Lebih gede followersnya. Tapi kalau dari views di Viniar, kenapa Dustin lebih besar? Kan gitu kan. Itu yang lagi gue pelajarin juga sih sebenarnya. Sama karena dia lagi relevan banget. Karena orang-orang kaget ketemu dia. Iya, dia lagi ada di mana-mana ya. Bener-bener lagi ada di mana-mana sih itu orang. Gokil. Respect Dustin. Dustin kayaknya mau gue undang ke Creative Fox deh. Tapi Undang dia mau deh. gak ya? Undang pasti dia mau. Lu ajakin dia main pernah nggak pernah. Lu bakal bingung deh. Gue kemarin ngeliat sih lu ngobrol sama dia kemarin nyambung banget. Hah? Nyambung dari mana? Nggak nyambung maksudnya. Cuma kan kalau nggak nyambung, ntar gue jadi kayak ngatain banget. Tapi tidak apa-apa. Tapi gila sih Dustin sih. Itu bener-bener satu orang yang menurut gue gak pernah ketemu seorang pun kayak dia. Iya, dia beda banget ya. Dia bener-bener black dot in a piece of paper. Bukan piece of paper lagi kali. Ini black dot in a billboard, man. Iya. Billboardnya udah gede. Iya. Ini udah gede banget ini. Jadi satu titik kecil thread. Itu Dustin. Dan menurut gue itu salah satu cara supaya kita bisa menang loh di social media atau di manapun itu. Iya, lu pernah denger gak sih teori? Lu kalau mau jadi artis, kalau nggak ganteng-ganteng banget, jelek-jelek banget. Iya. Pinter-pinter banget, bego-bego banget. Harus ekstrim. Kayak menurut gue kenapa Creative Fox bisa menang dalam waktu sekarang berapa sih? 6 bulan ya? 10 bulan dengan viewers jutaan-jutaan, ratusan ribu subscribers. Karena lu black dot in a piece of paper. Iya. Bandingin sama Proud Project sekarang sama yang dulu beda ya. Tapi yang sekarang kita benar-benar ngikutin market banget. Contohnya ngikutin market ya bikin quotes. Oh, oke. Itu bukan dari dulu. Itu baru setahun lah kurang lebih. Udah berapa lama Proud Project? Sekarang masuk ke tahun keempat. Iya. Oh, pikir baru 2 tahun. Enggak, kita udah 4 tahun. Lama kita grow-nya juga lama. Makanya gue bikin Viniar. Kagak menjual ternyata Proud Project. Sialan. Emang kalau Viniar menjual? Mungkin. Teori gue bakal lebih menjual daripada si Proud Project. Karena memang gue kemarin baru dapat, gue research juga. Salah satu konten yang kedepannya bakal bagus adalah memang konten suara. Ya, Spotify. podcast. Spotify apa namanya? Podcast. Sebenarnya bukan cuma itu. Yang gue sadarin ya. Ini kenapa Vokatif bisa menang juga. Jadi
Vokatif bisa menang karena dia bisa masuk ke semua emotion. Sama kayak Creative Fox. Creative Fox menurut gue bisa menang karena masuk ke semua emotion. Iya, Vokatif kocak bisa. Iya, inspiratif bisa. Serius Serius bisa, santai bisa. Headline news tiba-tiba bisa. Iya, nah kalau misalnya Proud Project nggak bisa. Proud Project harus inspiratif terus. Mau news harus inspiratif juga. Cobain deh lu bikin sekali nih ngelucu gitu. Tapi bener-bener seminggu tuh ngelucu mulu atau enggak? Kita pernah bikin satu konten ngelucu, dikata-katain. Dimarahin. Dimarahin, men. Serius lu? Proud Project kehabisan ide. Yang marahin lu, marahin itu DM ke Proud Project? Nggak komen. Ada beberapa orang komen gitu, kita bikin meme yang nggak inspiratif, tapi lucu aja gue ngetes kan. Iya. Ternyata nggak suka. Buat anda semua yang komen-komen sembarangan, bikin media tuh nggak gampang anjing. Betul. Gila ya. Mahal. Bikin media tuh mahal, gaji orang segala macam. Waduh, men. Begini tell me lo about pikir it. gampang bikinnya? Di Tokopedia memang dijual mudah, cuma eksekusinya bro anjing. Terima kasih Tokopedia. Iya. Mana jualannya anjing, kagak dibayar. Ini gue beli di Tokopedia kok. Iya deh. Ini gue beli di Bukalapak. Iya. Yang ini Shopee. Anjing, semuanya masukin. Jadi nggak ada sponsornya. Kagak ada yang bayar. Tapi anyway gue bingung beneran. Ngobrol sama gue mau wakili Creative Fox. Udah pasti kan kalau di sini gue lihat kemarin orangnya kalau nggak lucu, inspiratif. Dari Creative Fox nggak ada dua-duanya, lucu juga nggak, inspiratif juga nggak. Masalahnya kita nggak mau cuma lucu sama inspiratif. Jadi? Kita mau semua emotion masuk ke sini. Oh. Mau ngobrol biasa ngasal-ngasal kayak gini juga bisa. Dari kemarin soalnya nggak ada yang ngomong kasar gitu. Iya, nggak apa-apa. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Anjing. Nggak apa-apa. Lagi kali ya. Anjing. Lagi. Jangan anjay ya. Jangan, ntar masuk penjara. Yoi. Gue Anjing pidana lu. apa? Tapi gue sama Lutfi pengen deh gue ajak partai. Gue mention di story gue. Apaan? Gue waktu Instagramnya belum hilang, Lutfi berantem yuk. Oh, sparring tinju yuk. Lutfi itu. Iya. Lutfi anjay. Lutfi anjay, sparring tinju yuk. Gue cerna dulu tuh ini jangan sampai ada kalimat gue ntar kena UU ITE. Gue ngajak berantem, gue yang masuk penjara. Terus? Nggak dibales si anjing. Iyalah. Culun. Terus yang gue gak suka dari dia tuh ngomong kalau misalkan viewers dari Instagramnya itu 150 juta. Itu bohong, men. Itu impression bukan reach. Impression, iya. Itu bukan 150 juta orang, itu 150 juta impression di mana ada beberapa orang yang ngeklik itu berkali-kali dan hitungnya jadi satu. Iya, betul. Impression tuh in general kan? Iya, beda. Iya. Kan maksudnya impressionnya tinggi banget. Ya cuma viewsnya ya segitu. Iya. Iya. Tapi itu bukan orang, tapi dia ngomongnya 150 juta orang. Ya karena dia ada di mana-mana nggak sih? Di Line Today segala macem. Sebagai public enemy number one. Apa kita bikin drama aja kali ya? Mau lo? Iya, cinta segitiga gitu. Gue lu Arbi. Ya. Bangsat. Gue takut sih. Gue takutnya yang di report bukan Instagram gue bodo amat, gak punya followers juga. Iya. Instagram Creative Fox. Iya. Tapi gue bingung kenapa Lukman nggak pernah munculin mukanya sebagai si Level sebagai founder. Jadi, enggak, tapi dia kalau misalnya kayak ada seminar gitu-gitu muncul dia. Tapi kalau misalnya publik gini, kalau misalnya sosmed, Nggak mau dia. nggak mau dia, apa bedanya? Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, feeling gue dia malu. Dia selalu bilang muka gue jelek. Oh, nggak juga. Iya sih menurut gue. Siapa muka lu? Mukanya dia. Menurut gue kayak Kalau gue nggak biasa jelek. aja lah. Anjing, sorry. Apa? Anjing. Anjing. Ya biasa aja lah menurut gue lah. Tapi dia insecure. Dia kan mungkin influencer overthinking. Gue nggak ngerti. Kayak dia ngerasa dia jelek gitu. Tapi kenapa semua si levelnya? Kalau Cesar tuh emang introvert. Gue kan kenal Cesar dari SMA nih. Cesar, Lukman sama Bob. Sama gitu. Tapi kalau Bob lumayan dia cukup aktif di TikTok tapi. Iya. Kocak juga Tapi pernah gak sih masuk ke Creative Fox-nya? Pernah. Oh, Season 1 pernah. Season 2 enggak. Enggak, kalau Lukman ini, terus dia gini, Creative Fox itu kan pasarnya generasi Z sama milenial. Iya. Tiba-tiba nanti face-nya si Lukman, orang tua nih, ntar jadi nggak generasi milenial sama Gen Z lagi. Makanya yang ditonjolin tuh selalu gue sama Arbi, Arbi. Muka dia kagak ini banget kok. Kagak tuwe-tuwe banget, kagak boomer banget. Tapi kalau dibandingin Gen Z, ya pakai Uniqlo aja. Iya. Tai banget. Bagi dong, lu dapet kan Uniqlo kan? Dapat. Ya. Itu kocak loh Uniqlo. Kenapa? Katanya banyak yang ngontek mereka Untuk kerja sama, dikacangin. Oh ya? Tiba-tiba PSBB kemarin dia ngontek kita. Oh lumayan dong. Untuk kerja sama setahun 9 konten. Lumayan. Gue kayak Semua konten video. 9 konten video. That's a lot, man. Lumayan. Lumayan banget. Pas lagi PSBB, di mana-mana orang-orang lagi pada kayak anjing duitku dapat dari mana nih, anjing duitku dapat dari mana, tiba-tiba Uniqlo ngontek. Iya. Kayak wow. Untungnya Volkatif dapat juga tuh. Iya.
Nih gue makan gudeg minumnya air putih ya. Iya, biar sehat, men. Cap air putih. Bangsat. Air putihnya kok kayak lagi digigit tikus ya. Lu bilang glek, cobain. Rasa telurnya sama anjing capek banget. Tapi pengalaman teraneh lu selama di Creative Fox itu apa? Pasti banyak dong selama 10 bulan ini. Gue merasa ya, pengalaman 1 tahun pertama dalam membuat bisnis adalah pengalaman paling aneh. Apa Banyak pengalaman paling aneh lah di situ. Coba kasih contoh gue pengalaman paling aneh lu apa? Paling anehnya Gue gue. gak tahu soalnya pengalaman gue yang aneh apa karena semuanya happy aja nih. Oke, kalau gue paling aneh, gue pernah miskin abis-abisan yang punya cuma 7.000 doang di ATM gue. Itu nggak aneh dong, itu wajar. Ya aneh bukan aneh sih, itu lebih ke pengalaman yang nggak bisa dilupain lah. Ya. Menurut gue itu selalu ada di tahun-tahun pertama, di mana ada orang ini 7.000, kok ada orang, gue nggak punya duit, sisa cuma 7.000, gue cek di bank, sampai nggak bisa diambil, gue pulang untungnya masih ada saldo GoPay, terus GoPay. Terima kasih GoPay menyelamatkan saya. Terus akhirnya gue pulang naik Gojek, udah gue abis itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dari situ. Tapi sehari 2 hari setelahnya lah, di suatu malam gue di DM-in sama orang dari random lah dari Instagram. Brand? Enggak. Jadi? Orang stranger aja dibilang terima kasih siapapun yang udah bikin ini, gue Bikin project karena konten-konten kalian gue nggak jadi bunuh diri hari ini. Wow. Gue kaget banget di situ tuh. Lu menyelamatkan satu nyawa ya? Ya 1 nyawa yang gue nggak kenal. Iya. Dari story doang. Terus gue kaget kan. Lu menarik orang dari jahatnya neraka bro. Yoi. Karena bunuh diri kan udah pasti neraka kan. Di agama kita ya? Iya. Agama kita apa sih? Kristen men. Kristen bro. Yoi. Tuhan Yesus gokil. Emang gak boleh kan bunuh diri kalau di agama kita. Gak boleh. Nah itu dia, gue merasa oh damn, ini pengalaman yang gak bakal bisa gue lupain sih. Di momen itu gue nangis. Tapi nangis happy, bukan nangis sedih. Walaupun tetap miskin. Ya walaupun tetap miskin. Walaupun sebenarnya enak kan ada duit ya. Don't get me wrong ya teman-teman ya. Kita butuh duit. Ya iyalah anjing, siapa yang emang gak butuh? Yoi. Kalau gak punya duit juga sengsara juga men. Iya. Makan gorengan doang tiap hari bang. Pastor juga butuh duit. Yoi. Pendeta juga butuh duit. Pendeta digaji kan. Digaji di gereja gue. Harus. Lumayan lu gajinya. Harus itu. Gedean mereka daripada gue. Oi. Sekarang. Oh iya deh. Sekarang. Gak tau 2 tahun lagi. Gue beli gerejanya. Enggak lah. Kalau lu apa? Apa? Pendapat kan. Apa namanya? Ini lu teraneh, yang gak bisa lupain deh. Miskin tuh juga sampai sekarang juga kita miskin. Masa sih? Sumpah. Udah diinvest kan? Terus udah bisa gaji kan? Iya, sebentar lagi. Oke. Sebentar lagi. Belum juga sebenarnya. Masa Kita bener-bener, sih? Sumpah. Ini makanya bener-bener orang-orang yang datang ke Creative Fox tuh bener-bener mukjizat. Orang-orang yang Itu mau hebat sih. nyari. 11 orang bisa apa namanya? Lo bayangin bro, gue 11 orang, 11 Contribute. 6 tim inti, 5 anak magang, gak ada yang digaji. Satu pun. Jadi kalian masih bayar abis duit di equipment nih Equipment. sama Jadi gue dapet sewa duit. sana sini. Gue dapet duit dari brand. Gue nambah lampu. Tadi lampu cuma punya 1, sekarang punya 4. Komputer buat ngedit cuma 1, sekarang punya 2. Ya itu komputer 40 juta loh. Iya, komputer ngedit kan mahal ya. Gue kan video gue 4K. Kalau komputer biasa meledak tuh komputer. Jadi gue emang harus komputer yang proper. Gitu. Terus tadinya pakai mic yang ini, besok lo syuting udah pakai bumpol. Wede, yang diginiin ya. Yang digituin. Anjir. Ya tapi dari alat-alat yang keren itu ada sacrifice yang sangat tinggi sih menurut gue. Tapi Gitu. ya. Ini kayak Tata nih, dia dari Tangerang loh. Wih, Dia dari Jakarta Barat, temennya dari Tangerang. jauh banget men. Jauh banget. Jauh banget. Teman-teman, ini cara kalian mengeksploitasi orang-orang. Iya. Cari yang umurnya di bawah kalian biar mereka takut. Iya. Goblok. Lalu pasang tato. Iya, goblok. Canda. Lalu minum cap Air putih. putih. Apa sih? Nggak ngerti gue. Cap anda. Cap anda. Susu apa yang bikin sober? Yang bikin sadar? Semua susu bikin sadar anjing. Salah. Bir apa yang bikin sadar? Ini pasti plesetan nih. Ini pasti plesetan nih. Apa? Birak. Nggak tahu. Bir brand? Sponsori saya. Oke, kalau yang kemarin lu ngelucu, Raka nggak lucu ya kan? Sekarang lu yang nggak lucu. Goblok. Aduh, tikus nih dasar. Iya, Jadi tikusnya. jayus gue bangsat. Semuanya lu kemarin ada kayak laptopnya, terus ada kayak terstruktur sama gue kayaknya ngasal banget ya? Nggak Iya, apa-apa. karena gue merasa kalau misalnya gue terstruktur sama lu, nggak bakal bisa jadi podcast. Iyalah. Nggak Nggak bisa seru nggak dibikin sih? terstruktur, men. Lu butuh ini gak sih? Butuh kayak
lu tuh konsep podcastnya lu ngundang orang beda-beda random gitu. Iya random aja. Lu nggak mau punya kayak tandeman gitu. Tandeman. Oh kayak ada satu orang lagi. Satu orang yang kayak misalnya kayak itu kayak di radio deh. Setiap Senin lu sama dia doang gitu. Oh ya siapa emang? Lu tahu Nino Bukir teman gue nggak? Yang Tahu si Gimbal. Sama dia aja tahu dia kocak. Oh ya? Dan dia talkatif banget. Bukan volkatif. Iya. Dia talkatif banget. Boleh tuh coba. No. Terus kan dia bentuknya lu tahu kan? Iya. Seru. Bentuknya TO banget lah. TO banget. Gue jadi polisi gue bakal mikir. Fix. Dia pasti pakai sabu-sabu. Basian pakai ganja. Yoi. Mukanya tuh muka serem, tapi bersih dia. Tapi bersih. Mabok aja ya. Ya mabok kan legal. Legal. Kayak gini. Putih. Kayak air putih bro. Mabok asmara juga legal. Legal. Anyways, ngomongin asmara nih. FWB. Pernah gak lu? Pernah lah anjing. Pernah. Lu gak pernah? Enggak, gue gak suka men. Gue selalu mikir FWB itu adalah gimana ya? Cinta, gimana ya jelasinnya? Lu gak bisa gak all out dalam cinta. Gue ya. Lu gak bisa gak all out dalam menurut cinta. gue orang-orang ya. Gue gak tahu lu, ini gue bakal pengen denger Iya. perspektif lu. Cuman kalau misalnya kita dalam cinta, kita gak go all out, ya bakal ngawang. Dan ngawang, ini yang gue percaya. Orang-orang gak suka being in the state of in between. Kayak misalnya kenapa ada quarter life crisis? Karena orang-orang quarter life crisis nggak dewasa, tapi udah nggak remaja lagi. Dan mereka nggak suka dari tengah-tengah itu. Iya itu dia. Dan sama seperti FWB. FWB pacaran enggak, single juga enggak. Menurut gue itu tuh. Waktu itu gue pengen. FWB sama fuck buddy sama gak sih? Kurang lebih sama. Pokoknya HTS lah ya, tanpa status. Tanpa status. Lu pernah? Pengalaman lu gimana? Seru. Tapi gini, gue FWB sama orang yang memang suka FWB juga gitu. Oke, berarti kayak setahun nggak terakhir. semua orang kayak gue ya? Enggak semua orang kayak lo. Gue malah kalau pacaran nih ribet gak sih? Kamu di mana? Di kantor anjing. Oh enggak juga. Kamu udah makan nggak? Sebelum gue pacaran sama lo, nggak ada yang pernah gue nanyain gue makan, nggak mati gue. Kalau gue sih nggak, ya beda kali ya tipe-tipe pacaran ya. Iya, gue nggak mau ribet gitu soalnya. Untungnya gue sama cewek gue nggak. Lu berapa tahun? Sekarang udah jalan dari 2015, 5 tahun sih. 5 tahun. Iya. Sekarang pacaran lu kayak gimana? Pacaran gue Sama ya kayak dulu seperti nggak? Sama ya slightly berbeda lah, lebih santai. Kayak chat. Kalau teleponan nggak kayak setiap hari. PDKT, kalau PDKT kan chat bisa sampai tiap hari gitu. Ini lu nggak chat tiap hari? Enggak. Iya. Ya paling chat cuman nanya doang, lagi di mana? Udah datang belum ininya? Misalkan Gojek atau apa namanya? Hari ini jadi kesini gak? Hari ini jadi ke kantor gak? Hari ini jadi ketemu sama ini gak? Barengan gitu loh. Oh, yang gitu-gitu aja. Yang ya? lebih esensial lah. Nggak ada yang sampai kamu hari ini lagi ngapain? Kamu lagi makan apa? Jangan lupa makan dong. Gitu-gitu loh. Itu ribet banget anjing. Belum men. Jadi gitu nggak. Itu gue juga menurut gue at this point gue nggak mau pacaran kayak gitu juga. Lu pacaran berapa kali? Serius lo hidup, atau enggak nih? Nah, apa bedanya pacaran gak serius sama FWB? Kayak misalkan cinta monyet itu nggak serius menurut gue ya. Oh, Kayak karena misalkan umur. SMP SMA lah. Karena umur. Iya. Oke. SMP SMA gak serius menurut lo? Enggak. Oke, yang berarti yang serius berapa? Yang serius cuma satu. Si Dia kuliah doang, ini. dia doang. Iya. Zaman kuliah sampai selesai. Tapi emang apa enaknya FWB? Apa yang lu rasakan dari FWB? Apa lu nggak merasakan cinta kan pasti dari FWB? Atau lu ternyata merasakan? Pasti merasakan sih. Gue nggak tahu sih itu judulnya cinta apa sange doang ya. Tapi yang pasti ada satu keterikatan sama kayak pacaran sebenarnya. Bangsat. Kayak kita sama-sama bikin komitmen kayak. Tapi Emang bisa FWB punya komitmen? punya Oh ya? komitmennya gini. Kalau nanti gue jalan sama cewek lain, lu jangan ribet ya. Atau kalau lu nanti jalan sama cowok lain, gue nggak boleh ribet. Bisa kayak gitu? Komitmen itu kan komitmen kan sebenarnya. Iya komitmen tapi emang bisa. Apakah did it turn out okay atau enggak? Gue nggak pernah FWB-an lama sih. Jadi kayak 2 bulan, tapi it works. Kayak gue akhirnya ntar gue jalan sama cewek lain, jalan kan nggak apa-apa ya. Iya. Kayak gue jalan sama Tata. Ya jalan mah jalan Jalan aja kan. Iya kayak gitu. Terus ya udah emang masalahnya apa gitu. Selama dia mau ya nggak dipaksa. Iya konsensual. Dan gue nggak ngerasa kalau pacaran tuh gue lebih suka kayak gitu. Sekarang ya gue nggak bilang selamanya juga. Tapi lo ada satu cewek yang lo nggak bisa lupain nggak? Kayak pacar yang Ada mantan. Ada dan bukan nggak bisa lupain sih kayak udah aja gitu. mantan terindah tuh. Mantan terindah. Tapi udah juga kayak Udahnya apakah leave a mark? Apakah ada scar yang lo lewatin gitu? dia yang punya lo masih pacar punya juga. sekarang? Dia punya pacar putus nyambung juga. Terus kalau gue nggak punya pacar nih abis dari dia. Punya sekali.
Habis itu 2 bulan putus gitu. Oke. Pasca pacaran 4 tahun putus gitu. Terus gue nggak, ya udah, gue single tuh seru gitu loh, Fet. Gue bisa main sama siapa aja, main. Nggak, maksudnya ke Main karambol. Iyalah. Tak. main basket, Sodok biliar. biliar, Bola sodok. gitu. Ngencengin otot, nge-gym. Bagus nih, lo orangnya sehat ya? Sehat lah bro, gila gudeg sama air putih. Air putih. Sehat dari mana anjing? Emang tapi abis itu apakah gimana ya? Kalau misal lu end relationship lu sama FWB, endnya gimana? Nggak ada end-nya. Kayak Kalau gue nggak ada end-nya. hilang kontak aja atau gimana? Iya, gue kontekan nih sama dia, lagi kontekan nih, set. Pasti ntar kayak posisinya di weekend, ntar kayak lo di mana? Gitu dong. Jalan yuk. Udah. Terus udah Seninnya nanti gue kerja lagi. Terus kayak tiba-tiba ada cewek lagi ya. Terus kenapa gitu kalau gue kan pengen temenan doang. Ya nggak masalah kan selama bukan diperkosa. Iya, yang penting konsensual. Yang penting konsensual. Gitu. Menarik nih, karena gue merasa Tapi paling gue gak seru- bakal bisa kayak gitu. Tapi paling seru FWB-an sama pacar orang. Tapi gue pernah men, dan itu seru banget. Lu pernah diselingkuhin gak tapi? Pernah? Apakah itu balas dendam lu? Enggak. Masa sih? Enggak. Gue gak pernah selingkuh. Gue gak pernah selingkuh nih. Nggak, maksudnya lu kan diselingkuhin. Setelah itu lu FWB sama pacarnya orang. Iya. Apakah itu balas dendam lu kemarin? Enggak. Jadi emang gue nih punya, gue gak tahu itu fetish atau apa ya. Tapi gue punya ketertarikan deketin cewek orang tuh lebih seru daripada cewek single. Teman-teman, fuckboy. Bukan fuckboy, Fet. Fuckboy Rawamangun. Skitrau. Enggak. Emang tuh fuckboy ya? Ya beda-beda, semua orang kan punya definisi fuckboy yang Kalau beda-beda. fuckboy tuh kayak dia punya pacar, terus dia selingkuh lagi, dia selingkuh sama pacar selingkuhan mantannya. Wah anjing, udah ribet banget. Banyak banget, men. Yang udah kayak gitu kalau menurut gue fuckboy. Kalau lu deketin cewek yang udah punya cowok bukan fuckboy, emang goblok aja. Iya, lu dong. Iya, goblok emang goblok. Tapi kayak ada satu cewek nih. Gue pernah ini kayaknya fetish deh. Oke. Gue pernah nanya sama temen gue gini, kenalin gue cewek dong. Ada nih segala, gue kenalin sama lo ya segala macam. Oke. Pas gue liat, dia udah punya pacar belum? Belum. Aduh. Belum lagi. Hah? Paham gak lo? Lu malah pengennya yang cari udah pacar gitu? Iya, jadi kayak ntar ada kemungkinannya gue tikung terus berantem terus kayak. Oh, lu emang ini ya, apa namanya, pencari ribut ya? Kayaknya. Lu berarti Awkarin tuh, troublemaker. Beda lah. Tatonya mirip sih. Iya. Lu tau kan fansnya Awkarin? Yang mana Namanya troublemaker. Oh iya, saya sangat tahu. Ya, lu bisa tuh Gue masuk troublemaker situ ya. tuh. Masuk troublemaker sih. Iya. Anjing pakai topeng. Tapi pengalaman cinta yang lu gak bakal bisa lupain tuh apa? Itu sama mantan gue itu. Kenapa? Gue Kenapa dia sangat pacaran paling memorable? lama sama dia. Gue pacaran biasa tuh paling lama 2 bulan. Tiba-tiba nih gue 2 tahun sendiri nih sama dia. Kok bisa? 2 tahun sendiri. Gini, gue biasanya pacaran sama orang, sama cewek, itu tuh yang gue ngejar banget, Fet. Gue ngejar banget. Ambis bedah. Dapet nih, bosen gue kayak, udah dapet. Tapi ini enggak. Ini gue kejar gak dapet si anjing ini. Oh, terus? Bener-bener gue kejar-kejar gak dapet. Tiba-tiba punya pacar lagi. Waduh. Terus gue kayak, wow, that's my passion. Anjir, ini adalah jalan ninjaku. Jalan ninja aku. Tiba-tiba dia punya pacar, gue makin oke. Gue pasti dapet lu gitu. Terus dapet. Terus 2 tahun. Nah itu gue pas gue sama dia, gue sempet jadi selingkuhannya dia dulu, bayangin, paham lo? Oh. Gue sempet jadi selingkuhannya dia dulu. Jalan tuh berapa bulan. Terus segala macem. Ketahuan sama cowoknya Drama nih. Punya kenalan pas pampres segala macem. Wih, Itu depan apartemen gue ada yang gitu-gitu. Kayak katanya ada orang yang mau dikirim ke rumah lu gitu. Terus kayak gue cek segala, tidak ada anjing, pembohong lo bangsat. Terus udah ternyata ceweknya milih gue gitu. Gue konfrontasi, gue sayangnya sama cewek lo mau gimana? Dan cewek lo juga sayang sama lo. Mau tidak mau. Iya. Karena saya sudah dapat. Tapi kenapa putus akhirnya? Karena dia selingkuh si anjing ini. Ya. Itu instan karma sih kayaknya gue. Karma sih, itu benar-benar karma. Lu percaya sama karma berarti? Enggak. Tapi gue percaya tabur tuai di Alkitab, bro. Wede. Karena karma gak ada di Alkitab. Iya, tabur tuai tapi ada. Tabur tuai ada. Gue gak bisa percaya karma karena gak ada kan. Iya. Tabur tuai ada. Walaupun kayak konsepnya teknisnya sama ya. Beda nama gak sih? Beda label doang. Beda label ya. Teknisnya sama. Iya, tapi tabur tuai yang gue percaya. Karena gue orang Kristen. Wede. Gila, Tuhan Yesus. Makan lagi. Aduh. Kena. Nabrak lagi. Jangan makan itunya. Jangan makan mic. Apa ya? Kita ngomongin apa lagi ya yang bikin kontroversi?
Yang kontroversi, ya inilah. Ngata-ngatain orang mau nggak lo? Siapa men? Nggak, jangan. Iya sih ITE tuh bangsat. ITE. Iya, kita ngata-ngatain orang. Nggak Anggaplah boleh. misalnya kita punya pendapat tentang satu orang. Orang yang ngelaporin kita kena anjing undang-undang ITE kan gitu. Nggak seru jadinya. Betul. Ribet. Coba nggak ada. Banyak anjing yang mau gue katain. Yoi. Nih, tapi gue punya pertanyaan nih. Lu orangnya kan selalu terkenal sebagai yang bombastis. Iya. Yang apa namanya? Tat. Lu ada momen raka gak sih? Momen dark. Iya. Momen dark ya. Momen raka. Momen raka tuh masuk rumah sakit jiwa gara-gara narkoba. Enggak segitunya. Mungkin enggak ada loh. Maksudnya momen dark lu tuh Gue apa punya sih? yang jauh lebih dark daripada itu sebenarnya. Serius? Apa tuh? Gue masuk penjara 2 kali. Penjara? Kenapa? Kenapa? Narkoba. ITE. Oh. Narkoba. Ketangkep. Gue punya 7 jenis narkoba. 7 jenis? 7 jenis narkoba di kantong gue. Di McD Kemang. Kok bisa? TO. Oh, emang ternyata udah TO. temen gue yang TO. Tapi lu nya kena juga. Iya, gue lagi sama dia, lagi transaksi sama dia segala macam, ketangkep segala macam. Terus bro itu dark banget sih buat gue, ketangkep tuh dark banget sih buat gue. Apa yang terjadi di situ? Ya gak tahu sih, itu waktu itu bener-bener 3 hari 2 malam, gelap aja gitu kayak lampu, semuanya gelap. Terus gimana cara cabutnya? Ditebus lah. Enggak lah, rehabilitasi. Tidak ada ditebus. Oh. Gila 2 kali. 2 kali. Itu Terus pertama udah kali. nih yang pertama ke yang kedua. Orang kan biasa berpikir bertobat kan. Iya. Kalau gue enggak. Gimana caranya gue main lagi tapi gue gak boleh ketangkep. Wede, terus. Tolol kan. Ya tolol emang. Tolol banget. Udah yang kedua gak ketangkep nih gue, Fet. Gak TO nih. Kok bisa? Terus gue lagi jalan sama temen gue, temen SD gue. Gue lagi jalan sama temen SD gue. Gue 13 tahun gak ketemu. Ketemunya hari itu. Itu hari pertama lu Hari ketemu pertama gue ketemu setelah setelah 13 tahun. Gue ketemu hari itu. Dan nih kita kemana segala macam. Dan akhirnya gue mau nginep di rumah dia di Bekasi. Dia jemput gue. Gue baru pulang dari gereja. Terus? Baru pulang dari gereja. Udah, terus kita jalan. Terus gue nyetir. Gue nyetir, kita pakai Sinte. Yang kedua nih pakai Sinte. Wih, raka banget nih. Raka banget kan? Oke. Gue nyetir, teman gue tuh yang udah Sinte gitu kan? Iya, Yang kayak- parah banget itu. yang udah tidur halu nggak ngerti deh gimana. Gue nyetir nih. Gue nyetir. Tiba-tiba depan Balai Sudirman Tebet. Deket rumah gue tuh. Iya. Terus? Nabrak orang. Waduh, Orangnya hampir mati. Kakinya patah 3 gitu. karena nyinte. Karena nyinte. Oh, lu nyetir sambil nyinte? Nyetir sambil nyinte. Astagfirullahaladzim. Dan Riklona. Apa tuh Riklona? Gue gak tau. Psikotropika. Dia tuh Kayak kalau LSD gitu berarti? bukan, dia tuh obat dia dijual di apotek sebenarnya. Oh, Cuma ya? lu belinya harus pakai surat dokter, harus pakai resep dokter. Kayak Dumolit, lu pernah denger Dumolit ya? Iya, yang punya Tora Sudiro. Iya, psikotropika lah intinya, antidepresan. Terus? Kayak gitu. Terus tambah minum anggur. Jadi tuh otak gue tuh kayak udah 18 dimensi, gue gak ngerti lagi. Udah korslet bet. Udah korslet. Tapi gue nyetir. Entah kenapa itu dar gue nabrak orangnya bener-bener langsung. Itu yang kayak gue abis nabrak tuh dar krek. Gue gak ngerti gue ngelindes apa deh pokoknya. Set, udah tiba-tiba langsung mobil gue tuh kayak dilaletin sama Gojek gitu. Ijo kan. Dilaletin. Bar keluar lu anjing segala macam. Gue kayak Wah, intens banget, men. wah gue nih kalau gue keluar sekarang nih jadi lemper gue nih, gue bilang nih gue nggak mau keluar dulu nih, gue bilang gue nggak mau keluar dulu, gue cuma bisa bilang Tuhan Yesus gimana nih gitu. Iya, gue kayak Tuhan Yesus nih gimana nih, gue panik banget dong. Iya, lu lagi giting as fuck gitu. Udah bukan giting sih, gue udah teler lah, udah kayaknya kata yang paling bagus teler lah. Kalau giting tuh gue masih bisa kontrol, gue giting segiting apapun dulu gue bisa kontrol. Oh, kontrol. Kontol. Ya, Oh, kontol. Iya, kontol. Udahlah. Terus udah tiba-tiba habis gua ngomong kayak gitu, nggak nyampe 2 menit, Fet. Mobil polisi datang dari dia ngelawan arah gitu. Mobil polisi Oh, emang lagi nyetem tuh. lagi enggak. Ternyata nih usut punya usut, itu dia lagi mau nangkep pencuri di Kokas. Lah, Ngelewatin tempat gue. Itu kaca belakang gue tuh gue liat udah mulai retak gitu loh, dihancurin mau retak-retak gitu. Terus dia datang. Set. Udah tuh dia yang bener-bener langsung yang kayak minggir gitu dengan senjatanya itu segala macam, terus buka pintu gue juga kayak oh, oke. Minimal Jadi gue aman. ketangkep, nggak mati di tempat nih. iya. Goblok gak? Minimal gue ketangkep itu udah goblok. Tapi itu emang bener. Cuma pada saat itu polisi posisinya cuma paling mending lu ketangkep. Daripada lu digebukin Daripada sama warga lu sampai mati. Betul, mendingan lu Di ketangkep. Instastoryin gitu kan. Insta story segala macam. Walaupun pada akhirnya di videoin juga. Ya, Itu gue sempat masuk beberapa koran juga. Oh ya? Sempat masuk beberapa koran. Itu yang nemuin adalah teman-teman gereja gue lagi. Anjing lu di mana? Kok dimasuk di koran lu nabrak orang kayak narkoba gitu-gitu. Terus udah gue keluar, dia langsung dipegang segala macem. Itu Gojek lalat tuh masih kayak gitu terus bang, masih yang masuk juga bang. Terus gue kayak
Anjing, gue nggak boleh rese nih, gue nggak boleh rese. Iya, rese malah makin nanti. Temen gue udah di luar dia masih God damn. dia masih kayak gitu, gue kayak Ben bangun anjing. Dia masih kayak gitu. Terus udah kayak si Lopeng bangunin kayak ditampar apa diapain biar langsung bangun. Soalnya di gini nggak bangun, bener-bener kayak udah bener-bener giting banget itu. Udah bener-bener die. Terus udah kita dimasukin ke Balai Sudirman gitu. Udah pasang video segala macem. Temen gue yang disuruh ngegeledah. Itu ada satu hal yang menurutku sangat mukjizat. Apa itu? Jadi gue bawa bahannya dari temen gue, punya temen gue nih sebenarnya. Dia yang bawa. Dia punya di satu botol silitol, itu botol silitol kan? Silitol yang permen karet. Ya, satu botol itu penuh fat. Ini kalau lu buka dia tumpah, saking penuhnya. Itu kalau gue hitung-hitung lebih dari 15 gram. Apa? Sintek. Gede banget men. Di atas 5 gram pengedar dong. Iya. Hukuman maksimalnya hukuman mati kan? Terus? Ini ada itu tuh. Terus lagi selama perjalanan make segala macam. Temen gue tuh dia bakar, kan sintek gitu kan, bakar, teler, mati. Jatuh, hidup lagi, bakar lagi, bikin teler. lagi, bakar. Jatuh karena cuma udah hilang 15 menit 20 menit kan paling kan. Terus dia yang ketiga dia bakar, dia bikin lagi karena udah hilang pentungannya, dia bikin lagi, bakar, jatuh lagi. Udah baru nabrak, ketangkap segala macam. Lo mau tau gak barang bukti gue apa? 3 batang sisa pakai. Kalau sampai gue itu botol silitol ketangkep, gue gak bakal ada di sini anjing. 10 tahun gue. Mati lo. 10 tahun gue. Yang rot in jail bisa. Udah pasti P21 masuk ke kejaksaan gue. Udah bukan ditanganin polisi lagi gitu. Itu gue 10 hari di situ men. Terus apa yang lu pelajari dari situ? Main lebih bersih lagi. Enggak lah. Enggak gue bangsa. Orang terbangsa sedunia emang nih anak. Enggak. Gue akhirnya belajar ya. Ya gue mau ngapain lagi anjir. Gue mau ngapain lagi Nyet. Maksudnya gue pakai narkoba ya enak sih. Tapi gue mau ngapain lagi gitu. Cuma kalau ditanya gini, gue pada akhirnya di situ gue punya salah satu cita-cita gue pernah bilang ke lo, gue pengen buka rumah rehabilitasi di umur 50 tahun gue. Di umur 50 tahun gue pengen buka rumah rehabilitasi. Tapi dengan catatan rumah rehabilitasinya itu gerbangnya nggak boleh ada gerbang. Jadi orang benar-benar datang untuk merehab dirinya sendiri. Udah masuk aja gitu. Masuk aja. Lu mau cabut. Karena gue bisa yakinkan rehabilitasi narkoba tidak akan membuat lo cabut dari narkoba. Kalau lu nya nggak mau cabut dari narkoba. Semuanya harus dari diri lu. Dari diri lu. Gue udah kayak gitu. Gue udah sampai di tahap malam-malam. Gue malam-malam nih. Gue di apartemen gitu kan. Gue make. Di taman gue make. Tiba-tiba gue bangun-bangun. Udah ada 3 orang India di bawah terkapar. Kok bisa? Ternyata gue pukulin. Hah? Di luar kesadaran gue. Tiba-tiba terus gue lihat dari samar-samar sekeluarga gue, nyokap, bokap sama abang gue datang nyamperin gue kayak, "Dek, kamu kenapa?" gitu. Malam itu juga gue dibawa ke Sentul rumah rehabilitasi. God damn. Dan lu gak sadar sama sekali. Gak sadar sama sekali. Itu 3 orang India yang kayak, gue sampai mau dilaporin polisi. Abang gue kan lawyer, dia sampai kayak, sorry banget adik gue kayak gini, adik gue sakit segala macam. Dibilangnya gue punya gangguan kejiwaan nih waktu itu. Kayak gitu. Itu malam itu gue dibawa ke rumah rehabilitasi. Dan saat gue datang, gue marah. Kenapa? Kok lu rehab gue? Orang gue gak mau berhenti. Ini sebelum lu ketangkep nih berarti? Sebelum gue ketangkep. Yang kedua. Berarti ini udah ketangkep yang pertama. Terus. Gue sempet rehab, terus gue kayak, gak mau gue gak mau. Gue akan ngelawan semua orang di sini. Gak ada yang bisa pernah nahan gue bilang gitu. Wede. Dan pada saat itu, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa gue pulang, tidak untuk ngerehab gue. Gitu loh. Dan akhirnya ya deh setelah tangkap kedua segala macem, gue pengen sih punya rumah rehabilitasi. Tapi lucunya, apa tuh? Gue juga punya umur 50 tahun, big picture untuk jadi weed farmer kalau Indonesia legal dari ganja. Ya kan kalau misalnya legal berarti itu bukan narkoba. Bukan narkoba, gitu loh. Itu yang masih menurut gue aneh. Kenapa ganja selalu disetarakan sama sabu, sama dumolit, sama narkoba lainnya. Sedangkan belum pernah ada yang membuktikan bahwa ganja itu benar-benar membunuh lo. Betul. Yang ada dia habis ke ganja, nanti dia ngeboti, terus dia nyabu. Tapi bukan karena ganjanya. Bukan karena ganjanya. Tapi kalau misalkan dibilang ganja itu adalah gateway drug, ya bisa dibilang juga alkohol sebagai gateway drug. Yang pertama alkohol, atau rokok, terus baru alkohol, terus nanti nextnya apalah. Vape. Ya itu juga bisa juga. Iya kan? Jadi itu gitu. permen karet valid sih menurut gue. Iya maksud gue, ya enggak sih, itu enggak masuk akal sih menurut gue. Cuma gue yakin siapa tuh yang si ketuanya LGN? Siapa? Dira. Ketua LGN yang gondrong. Dira ya. Semangat Mas Dira. Mas Dira, saya udah WhatsAppin loh. Iya.
untuk diajak datang sini. ke Viniar. Ya udah dia udah bales sih, cuman gue belum kontak manajernya untuk scheduling. Pas dia kesini, Ntar deh. kabarin gue dong. Boleh, Gue ntar pengen lu ikut ngobrol sama aja. dia. Yoi. Gue pengen semangatin dia sih mas. Kalau misalnya Indonesia legal, gue yang pertama mau jadi wheat farmernya. Sama Trivet. Sama foundernya Creative Fox satu lagi. Saya investornya aja deh. Ya udah nggak Saya dari apa-apa. belakang. Gue yang maju nggak apa-apa. Tapi legal ya. Ya. Kalau nggak legal kita jadikan ke Colorado. Ya. Mama jangan nonton ya. Ini bisnis kok mah. Ini bisnis. Kalau legal. Kalau legal. Tapi itu sih maksudnya. Iya. Nggak akan sih gue. Nggak akan rehabilitasi benar-benar menyembuhkan lo tuh nggak. Kalau lu nggak mau. Kalau lu nggak mau. Semua men. Lu nggak bakal bisa berubah kalau misalnya lu nggak mau berubah. Betul. Orang lain lu udah masuk ke Mario Teguh, lu udah masuk ke seminar motivasi bullshit sana sini, lu nggak bakal berubah. Betul. Contohnya deh, Raka. Dia bukan gara-gara masuk rumah sakit jiwa dia sembuh menurut gue. Gara-gara pas di rumah sakit jiwa dia mikir, gue mau ngapain lagi ya? Iya. Akhirnya dia berubah. sadar kan? Iya. Dia sadar dan dia mau berubah. Bukan gara-gara rumah sakit jiwanya menurut gue. Tuh. Dia sial aja masuk rumah sakit jiwa menurut gue. Gitu. Tapi balik lagi tuh kemauan dari dirinya yang muncul kan. Anjing kalau gue gini-gini terus nih tai nih gue gitu kan. Ya pada akhirnya gue kayak gitu. Walaupun masih mabuk. Iya, ya legal lah nggak apa-apa. Karena legal. Yoi. Dan Tuhan nggak, agama kita nggak apa-apa kan minum alkohol. Nggak masalah. Boleh gak sih? Gue jarang ke gereja nih sekarang. Yang gue tuh harus gue juga sih semenjak PSBB. Padahal gerejanya online ya. Iya online gue. Tapi nggak seru gitu, nggak bisa ngasih persembahan, Iya. nggak bisa salaman, Nggak bisa nyanyi, nggak bisa Iya. nggak bisa dapat lah pokoknya. nggak bisa dapat menurut tuh. Tapi yang gue tahu kalau di Alkitab ya, semuanya yang memabukkan tuh nggak boleh. Apapun yang terlalu Apapun yang terlalu memabukkan. Cuma kan gue disclaimer terlalu nih. apapun loh itu. Yang gue Iya. tahu gue nggak tahu ayat mana. Pokoknya apapun yang terlalu mau memabukkan, terlalu mencintai, terlalu membenci itu nggak boleh. Betul. Tapi kan gue disclaimer, gue minum sebanyak apapun tetap bisa nyetir. Ya, yang penting jangan terlalu. Yang penting jangan sampai 18 dimensi. Betul. Nanti masuk lagi. Oke deh. Jangan amit-amit. Kita masuk ke segmen kedua aja gimana? Nggak takut anjing. Takut sih gue jujur. Apa sih? Itu pedes-pedesan. Wow, ayo. Pas nih loko belum habis. Ya udah goddamn. Wah, gue bakal nyesel sih ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe Volix Media. Dan juga Creative Fox. Creative Fox sudah lo udah pasti di subscribe. Iya, udah banyak subscribernya. Tapi Volix Media keren banget. Lo bisa sambil minum air putih. Yoi, cap air putih. Cap air putih. Oke, sampai jumpa di Truth and Deep. Halo para budak. Halo para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.